Selamat pagi, perkenalkan nama saya Catherine Priscilia dan di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester manajemen operasional 1. Yang pertama kita akan membahas terkait pola produksi. Di sini diketahui bahwa PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Triwulan pertama permintaan sebesar 250 unit dan triwulan 2 sebanyak 400 unit, triwulan 3 1050 unit dan triwulan 4 450 unit. Di sini, perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang kedua, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Di sini juga diketahui ada informasi lain, yaitu kapasitas maksimum adalah 1.000 unit per triwulan, dengan biaya simpan Rp1.000 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Untuk penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar Rp2.000 per unit. Upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila produksi lebih dari 700 unit. Maka kita harus menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh PT Muzak. Untuk yang pertama, kita menganalisis menggunakan pola konstan. Untuk pola konstan, diketahui bahwa produksi tetap setiap triwulannya, yaitu 500 unit per triwulannya. Sedangkan untuk permintaan di triwulan pertama yaitu 250 unit, sehingga menimbulkan adanya biaya simpan atau unit yang disimpan karena, produksi yang dihasilkan melebihi dari permintaan. Maka ada 250 unit yang disimpan dan membutuhkan biaya sebanyak Rp25.000. Untuk triwulan kedua, produksi ada sebesar 500 unit, sedangkan permintaan hanya 400 unit. Maka menyisakan 100 unit untuk disimpan dan juga 250 unit dari triwulan sebelumnya. Dan itu akan menimbulkan biaya sebanyak Rp35.000. Untuk triwulan ketiga, produksi ada sebesar 500 unit namun permintaan mencapai 1.050 unit. Apabila ditambahkan dengan unit yang telah disimpan di triwulan sebelumnya sebanyak 350 unit, maka permintaan masih mengalami kekurangan sebanyak 200 unit. Dan karena ini menggunakan pola konstan, maka tidak akan ada produksi tambahan lainnya, sehingga membutuhkan subkontrak. Jadi di sini ada 200 unit yang menggunakan subkontrak dan menimbulkan biaya sebesar Rp400.000. Untuk triwulan keempat, produksi sebanyak 500 unit dan permintaan 450 unit sehingga unit yang disimpan ada 50 unit dan menimbulkan biaya sebesar Rp5.000. Maka, dari rekapitulasi biaya diketahui bahwa biaya simpan membutuhkan biaya sebesar Rp65.000 dan juga biaya subkontrak sebesar Rp400.000, sehingga total biaya menjadi Rp465.000 apabila menggunakan pola konstan. Selanjutnya, analisis menggunakan pola moderat, di mana produksi akan menyesuaikan dengan permintaan. Seperti di triwulan pertama ini, permintaan ada sebanyak 250 unit, sehingga produksi juga sebanyak 250 unit dan tidak ada biaya yang ditimbulkan. Namun untuk di triwulan kedua, karena ada peningkatan dari 250 unit ke 400 unit, maka ada peningkatan unit sebanyak 150 dan akan menimbulkan perputaran tenaga kerja saat produksi naik, dan biayanya adalah Rp20.000 per unit. Jadi akan menimbulkan biaya sebesar Rp3.000. Untuk triwulan ketiga, biaya untuk triwulan ketiga ada permintaan sebanyak 1.050 unit, namun produksi, maksimal hanya sampai dengan 1.000 unit sehingga kita akan membutuhkan 50 unit subkontrak yang akan menimbulkan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan di sini juga akan ada perputaran tenaga kerja saat produksi naik sebesar 300 unit, maka ada biaya yang dikeluarkan sebesar Rp6.000 dan juga lembur sebesar Rp300.000 karena ada kenaikan 300 unit. Selanjutnya untuk triwulan keempat tidak ada biaya yang ditimbulkan karena permintaan sebesar 450 unit dan juga produksi 450 unit. Maka apabila kita rekap
biaya yang ditimbulkan, maka tidak ada biaya simpan, ada biaya subkontrak sebesar Rp100.000, biaya perputaran tenaga kerja karena adanya produksi yang naik sebesar Rp9.000, dan juga biaya lembur sebesar Rp300.000. Maka total dari biaya menggunakan pola moderat adalah Rp409.000. Selanjutnya Selanjutnya dengan pola bergelombang. Pola bergelombang, di sini telah ditentukan bahwa di triwulan pertama dan triwulan kedua ada produksi sebesar 450 unit dan di triwulan ketiga dan triwulan keempat ada produksi sebesar 850 unit. Untuk triwulan pertama, karena permintaan sebesar 250 unit dan produksi ada sebesar 450 unit, maka ada unit yang disimpan sebanyak 200 unit dan menimbulkan biaya sebesar Rp20.000. Sedangkan untuk triwulan kedua, dengan kasus yang sama, permintaan ada 400 unit dan juga produksi 450 unit, maka akan ada, unit yang disimpan sebesar 150 unit dengan biaya Rp15.000. Untuk triwulan ketiga, akan ada permintaan sebesar 1.050 unit, sedangkan produksi hanya 850 unit, dan produksi maksimal adalah sampai dengan 1.000 unit, maka diperlukan biaya unit subkontrak sebesar 50 unit yang akan menimbulkan biaya sebesar Rp100.000, dan adanya jumlah perputaran tenaga kerja karena ada peningkatan sebesar 400 unit dan akan menimbulkan biaya sebesar Rp8.000. Dan juga akan ada, biaya lembur karena apabila di atas 700, produksi di atas 700 unit, maka akan timbul biaya lembur, dan di sini menimbulkan biaya lembur sebesar Rp150.000. Dan untuk di triwulan keempat ada produksi sebanyak 850 unit, namun permintaan hanya 450, sehingga ada 350 unit yang disimpan sebesar Rp35.000. Dan juga karena di atas produksi 700 unit akan menimbulkan biaya lembur, maka di triwulan keempat juga ada biaya lembur sebanyak 150 unit dan menimbulkan biaya sebesar Rp150.000. Sehingga jika kita rekapitulasi biaya yang dikeluarkan, maka ada biaya simpan sebesar Rp70.000, biaya subkontrak sebesar Rp100.000, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, dan biaya lembur Rp300.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp478.000. Sehingga dapat disimpulkan dari total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi, yaitu untuk pola produksi konstan sebesar Rp465.000, untuk pola produksi bergelombang sebesar Rp409.000, dan untuk pola produksi moderat sebesar Rp478.000. Maka metode yang paling cocok digunakan oleh perusahaan adalah pola produksi bergelombang karena memiliki incremental cost paling rendah. Berikutnya untuk soal yang kedua terkait manajemen proyek, di sini kita diberikan kegiatan dengan waktunya dan juga, pendahulunya, lalu diminta untuk menggambarkan jaringan proyek dari perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, sebagaimana tabel di samping. Dan kita juga diminta untuk menghitung slack time-nya dan juga menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Jadi di sini telah digambarkan bagaimana slack time dan juga jalur kritisnya sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Jalur kritis di sini adalah jalur waktu terpanjang yang melalui suatu jaringan. Jadi di sini telah ditentukan bahwa jalur kritisnya adalah dari A ke C ke D, kemudian D ke F, dan juga F ke G. Di sini juga telah kita gambarkan jaringan proyeknya, di mana IS adalah earliest start, yaitu waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulunya sudah selesai. Kemudian earliest finish atau selesai terdahulu, di mana waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. Kemudian latest start atau LS, yaitu waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Dan yang terakhir adalah LF atau latest finish, waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Jadi di sini telah digambarkan bagaimana jaringan proyek, perkiraan waktu sebagaimana tabel yang telah disebutkan.
Dan di sini kita juga menentukan slack time dan jalur kritisnya tadi yang ada tanda merah dengan cara menghitung slack time-nya. Slack time sendiri atau waktu slack adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan pada proyek keseluruhan. Jadi di sini kita telah menghitung slack time-nya. Di sini, yang memiliki slack time itu kegiatan B dan juga kegiatan, E, gitu. Karena di sini adalah kegiatan yang mana ini, eee, kegiatan yang bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Lalu untuk kegiatan dengan slack 0 disebut dengan kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis atau critical path adalah jalur yang tidak terputus melalui jaringan proyek yang mana mulai pada kegiatan pertama proyek, berhenti pada kegiatan terakhir proyek, dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Dan di sini yang tidak mempunyai waktu slack adalah kegiatan A, C, D, F, dan G. Sehingga di sini telah ditunjukkan ini adalah jalur kritisnya karena tidak memiliki waktu slack, yaitu A ke C, C ke D, D ke F, dan F ke G. Demikian hasil pemaparan saya terkait ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih dan selamat pagi.